Halo Bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya nonton film. Sesuai rekomendasi dari kalian, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Train to Busan, yang dirilis pada tahun 2016, disutradari Seng Ho Yoon, serta dibintangi Dong Sek Ma, Wo Sit Chow, To Gong, dan Yumi Jeong. Aduh, susah sekali nama-nama orang Korea nih ya. Tapi sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Kita masuk ke intro. Terlihat seorang sedang mengendarai sebuah mobil melewati jalan tol yang dalam kondisi karantina. Sehingga ketika melewati daerah tersebut akan disemprot dengan hand sanitizer, membuat supir tersebut marah-marah. Rupanya perusahaan yang berada di daerah itu sedikit mengalami kebocoran gas biotiks. Usai mengomel, supir itu pun pergi. Di perjalanan, seseorang menelpon dirinya. Ketika akan mengangkat, tak sengaja ia melindas rusa yang sedang menyeberang hingga rusa itu tewas. Tanpa rasa bersalah, supir berlalu begitu saja dan tiba-tiba rusa itu hidup kembali dengan mata yang sudah memutih dan film ini pun dimulai. Cerita ditujukan oleh seorang manajer perusahaan bernama Seok yang lagi menelpon rekan bisnisnya. Setelah menelpon, ia memanggil asistennya yang bernama Kim. Saat Kim tiba, Seok memintanya untuk menjual semua aset di pasar saham. Sontak Kim pun kaget, lalu mengatakan dampaknya akan berbahaya bagi perusahaan. Namun Seok akan tetap menjualnya, karena perusahaannya diambang krisis kebangkrutan. Kim pun sebagai asisten hanya bisa mengikut saja. 예. Sepulangnya bekerja, Seok mendapat telepon dari istrinya yang mengajaknya untuk perbaikan. Jadi Seok dan istrinya pisah rumah karena pertengkaran masalah sempak basah. Namun Seok tetap tidak peduli ajakan istrinya. Istrinya juga meminta agar mengantarkan Soan, anak mereka yang ingin pergi ke Busam, yang dimana itu kota tempat istrinya berada. Di rumah, Seok menghampiri anaknya, Soan, yang berada di dalam kamar. Ia pun memberi hadiah karena tepat pada hari itu Soan sedang berulang tahun. Soan dengan ekspresi wajah yang biasa saja saat mendapatkan hadiah mencoba membukanya. Ternyata berisikan WII, Wi, permainan yang saya juga tidak mengetahuinya. Rupanya Seok pernah memberikan permainan yang sama. Pagi hari di stasiun kereta api, sekelompok pemain baseball menaiki kereta yang akan melakukan pertandingan. Tak lama kemudian datanglah wanita bernama Jin He yang langsung menghampiri salah satu pemain baseball bernama Yong. Rupanya Jin He menyukai Yong, namun ia begitu tidak meresponnya. 합니다 하면서 받아들이면 돼, 네 운명. 받아줘, 받아줘. Di gerbong yang berbeda, Seok dan anaknya juga menaiki kereta yang sama. Ketika kereta hendak jalan, wanita tiba-tiba berlari menaiki kereta itu tanpa sepengetahuan security. Wanita itu merasakan kesakitan karena luka gigitan yang ada pada kaki kirinya. Kereta akhirnya jalan. Soan tiba-tiba kebelet pipis. Ia mendatangi WC yang sedang diketuk oleh perama kereta. Ketika dibuka, ternyata seorang pria, sebut saja namanya Akai, yang mengalami sedikit beleng-beleng karena kebanyakan ngelem. Nampak dari raut wajah dan perkataannya seperti melihat hal yang mengerikan. Pria di belakang Soan memegang kepalanya dan mengatakan kata-kata motivasi agar Soan rajin untuk bersekolah. Sebut saja namanya Zilong. Nah, si Zilong inilah aktor yang ingin saya tapol kepalanya atas peran yang ia mainkan. Karena Akai tidak mau keluar dari WC, Soan mencoba mencari WC yang berbeda di gerbong sebelah. Singkat cerita, seorang perami kereta menelusuri gerbong, lalu ia menemukan wanita yang sebelumnya terluka. Ia mengalami kejang-kejang karena kebanyakan makan daging. Dengan cepat ia meminta bantuan, tapi radio yang ia gunakan sedikit mengalami masalah. Saat mencoba memperbaikinya, tiba-tiba wanita di belakangnya berdiri dengan mata yang memutih, yang telah menjadi zombie, langsung menyerang dirinya. Saat kedua pria asik bercanda gurau,
Mereka dikagetkan dengan premi kereta yang digigit hingga tewas oleh wanita yang telah menjadi zombie dan menyerang beberapa pemain baseball. Jin He melihat wanita yang telah tewas hidup kembali menjadi zombie yang menyerang orang di gerbang. Seketika terjadi kerusuhan di tempat itu. Saat Seok terbangun dari tidurnya, ia melihat Seo-an sudah tidak berada di tempat duduknya. Ia pun mencoba untuk mencarinya, namun pandangannya dialihkan oleh beberapa orang yang berlari karena ketakutan. Seok pun mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sudah banyak zombie di gerbong itu yang menyerang. Terlihat reaksi infeksi zombie begitu cepat, sehingga orang yang terkena gigitan tidak butuh waktu lama akan menjadi zombie. Zombie itu pun melihat Seok. Saat Son berteriak apa, yang artinya ayah, dengan cepat Seok pun menggendongnya dan berlari. Terlihat seorang pria berbadan kekar berada di WC bernama Sang. Lagi menunggu istrinya yang hamil, setor pajak di WC. Ia bernama Sung. Ini dia orangnya. Mereka pun melihat orang yang sedang digigit zombie. Karena tidak tahu kalau itu adalah zombie, Sung pun menyuruh Sang untuk membantu. Tapi malah dirinya lah yang mendapatkan serangan. Kesempatan itu juga digunakan Seok untuk berlari. Karena Sang seorang mantan juara tinju, ia pun dapat menghindar dari serangan zombie. Ketika melihat orang yang telah tewas hidup kembali, Sang menyuruh Sung untuk berlari. Seok terlebih dahulu mencapai gerbang yang aman. Namun ketika melihat Sung dan Sang berlari yang dikejar banyaknya zombie, Zilong langsung menyuruh Seok untuk menutup pintu. Ini si kampret tak punya hati nurani emang ya. Karena Soan mengenali Sang, Seok pun membuka pintu. Beruntung zombie-zombie itu tidak sempat ikut masuk. Saat menutup pintu, Seok pun menyadari bahwa zombie itu tidak bisa untuk membuka pintu dan menyerang jika melihat manusia. Dengan sigap Sung menutup kaca pintu itu dengan koran. Benar saja zombie itu langsung terlihat tenang. Karena kesal Seok menutup pintu, Sang mencoba untuk memukulinya. Beruntung Sung dapat menghentikan sehingga tidak terjadi perkelahian. 승객 여러분께 알려드립니다. Saat kereta api mencoba untuk berhenti di pemberhentian pertama, tiba-tiba muncul orang yang mencoba meminta tolong. Rupanya tempat itu juga sudah dipenuhi zombie. Tanpa bisa melakukan apa-apa, mereka hanya bisa menyaksikan pembantaian dari para zombie. Tak lama kemudian muncul berita yang disampaikan oleh wali kota tentang penyerangan para zombie di berbagai kota. Dan meminta warga untuk tetap berada di rumah alias PPKM darurat. 국민 여러분의 안전에는 이상이 없을 것. Seok mencoba menelepon letnan kenalannya untuk meminta bantuan. Ketika di pemberhentian kedua di kota Daejeong, ternyata kota tersebut juga sudah diserang zombie. Mereka yang mencoba untuk turun akan segera dikarantina. Mengetahui hal itu, Seok meminta agar tidak dikarantina. Awalnya letnan tidak berkenan menolong Seok, tapi karena disogok dengan mikroskop, ia pun memberitahu bahwa jalan yang aman ialah jalan yang mengarah ke sebelah timur. Tak sengaja pembicaraan mereka terdengar oleh Akai. Ketika sampai di kota Daejeong, terlihat tidak ada satu orang pun berada di tempat itu. Mereka pun mencoba untuk turun. Ketika sampai di alun-alun, Seok memilih jalan arah yang dilarang, sesuai dengan arahan letnan. Namun Akai mengikuti Seok, karena dia tahu orang yang mengarah ke alun-alun akan dikarantina. Ketika anaknya Soan mengetahui hal itu, ia mencoba memberitahu semua orang, namun dihadang oleh ayahnya. Soan pun tiba-tiba menangis dan mengatakan bahwa ayah hanya mementingkan dirinya sendiri, yang menyebabkan ibu pergi. Mendengar perkataan anaknya, Seok terdiam. Di alun-alun terlihat semua orang turun dari stasiun. Namun, Sang merasakan hal aneh, melihat kondisi kota yang begitu sunyi. Benar saja ketika hendak mencapai bawah, tentara yang berada di tempat itu telah menjadi zombie, langsung menyerang. Karena tidak ada jalan lain, mereka semua terpaksa kembali ke kereta api. Soan hampir menjadi mangsa. Beruntung, Sang dan Sung cepat menyelamatkannya. Begitu juga dengan Seok yang diselamatkan oleh Akai.
Di saat mereka mencoba menahan para zombie, yang lain sibuk untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan secara tiba-tiba, kaca yang berada di atas mereka pecah, membuat zombie itu keluar dan menyerang mereka. Beruntung mereka berhasil masuk ke dalam kereta. Di sini Zilong dengan kampretnya meminta kepada Prama untuk segera berangkat tanpa memikirkan orang lain yang masih selamat. 출발. Ketika Seok dan kawan-kawan berhasil mengunci, pintu itu malah pecah. Dengan cepat mereka pun melarikan diri. Namun naas, dua dari mereka terpaksa menjadi korban. Berkat usaha agar bisa terus hidup, mereka pun berhasil menaiki kereta dengan selamat. Di gerbong 13, Akai, Sung, Soan, dan Nenek berada pada gerbong yang penuh dengan zombie. Dengan pelan-pelan mereka mencoba masuk ke toilet untuk bersembunyi. Salah satu zombie melihat langsung menyerang. Beruntung mereka semua berhasil masuk. Di gerbong 9, Seok, Yung, dan Sang menelepon istrinya yang sedang dalam bahaya. Mengetahui hal itu, mereka bertiga dengan gagah berani mencoba menerobos untuk melewati 4 gerbong yang dipenuhi zombie. Di saat mereka berada di gerbong yang berisikan zombie atlet baseball, Yung tidak tega untuk memukulinya, yang membuat Sang dan Seok terpojok. Beruntung kereta memasuki lorong yang membuat para zombie itu tidak bisa melihat. Karena mengetahui kelemahan zombie adalah kegelapan, Seok pun melakukan trik ini. Hingga mereka berhasil menemui Sung dan kawan-kawan yang berada di dalam WC. Yung pun mengirim pesan kepada Jin He bahwa mereka akan menuju ke sana. Dengan rasa senang, Jin He memberitahu kepada orang di tempat itu. Lagi-lagi si kampret Zilong menghasut orang-orang agar tidak membiarkan mereka untuk masuk. Ketika kereta melewati lorong, mereka secara pelan-pelan melewati zombie itu dengan cara lewat di tempat penyimpanan barang yang berada di atas zombie. Namun ketika semua orang berhasil turun, yang hanya menyisakan Akai, ia malah terjatuh. Seok pun mencoba untuk menolongnya, namun cahaya kembali muncul. Beruntung keberadaan mereka tidak diketahui. Keberuntungan mereka pun tidak begitu lama, ketika Akai malah menginjak kaleng yang berada di kakinya. Mereka pun kembali mendapatkan serangan zombie. Tepat di gerbong 14, pintu yang mengarah ke gerbong 15 dengan sengaja dikunci akibat hasutan sesat Zilong. Sang yang menahan para zombie dengan pintu mendapatkan gigitan di tangan kirinya. Ketika Hyung berhasil menghancurkan pintu kaca, lagi-lagi Zilong menahan mereka untuk masuk. Sang yang mengetahui dirinya akan menjadi zombie, ia meminta Seok untuk pergi membawa istrinya Sung. Sedangkan ia dengan sisa tenaganya menahan para zombie itu. Sebelum Sung pergi, Sang memberikan nama pada calon bayinya, yang membuat saya hampir meneteskan air mata, tapi tidak jadi karena malu sama tetangga. Seok dan temannya pun berhasil membuka pintu yang dihalang oleh Zilong, lalu menyelamatkan Soan dan Sung, tapi tidak dengan si nenek yang menjadi korban. Karena kesal dengan perlakuan Zilong, Seok langsung sedikit menggeprek wajahnya. Tapi Zilong kembali menghasut orang-orang agar mereka semua diusir dari gerbong. Karena didesak, mereka pun akhirnya berpindah. Dengan rasa takut yang begitu besar pada Seok dan kawan-kawan, mereka mengikat pintu agar tidak bisa dibuka dan melupakan pintu yang berisikan banyak zombie. Karena kesal dengan perlakuan orang-orang yang telah egois, ingin hidup sendiri, si nenek dengan sengaja membuka pintu yang berisikan para zombie. Mampus kalian semua, kampret, kampret.
Tidak lama kemudian, asistennya Kim menelpon yang memberitahu Seok bahwa di kota Busan berhasil mempertahankan dari serangan zombie, yang berarti Busan satu-satunya kota yang aman dari para zombie. Ia juga memberitahu bahwa semua kejadian ini disebabkan proyek biotics yang mereka jalankan. Mengetahui hal itu, Seok tiba-tiba menangis dengan perasaan yang begitu amat bersalah. Di tengah kota, kereta tiba-tiba berhenti, dikarenakan jalur yang mereka ingin lalui tidak bisa untuk ditempuh. Supir pun memberitahu bahwa ia akan berpindah ke kereta yang berada di jalur kiri agar bisa melanjutkan perjalanan. Selesai memberitahu pengumuman, supir itu dengan cepat mencari kereta untuk bisa dikendarai. Mendengar ucapan supir, Seok dan teman-teman terpaksa turun untuk mengikuti arahan supir. Terlihat Zilong dan prama kereta masih selamat dari serangan zombie dengan bersembunyi di WC. Mendengar ucapan supir, mereka pun mencoba ingin keluar. Karena melihat banyaknya zombie di luar, Zilong mengorbankan perahu kereta itu agar dirinya bisa melarikan diri. Di tempat lain ketika menyelusuri kereta, Yong menemukan gerbong kosong agar bisa digunakan untuk menyeberang. Namun tiba-tiba datang kereta api yang terbakar dengan kecepatan tinggi menabrak kereta, membuat Yong dan Jin Hye terpisah dengan kawanan Seok. Karena merasa mereka sudah tewas, Yong memutuskan melanjutkan perjalanan. Di saat mencoba membuka pintu, tiba-tiba Zilong datang bersama zombie yang telah mengejarnya. Dengan kejam ia menjadikan Jin Hye sebagai tumbal. Ketika Jin Hye tergigit, ia malah sibuk untuk melarikan diri tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Benar-benar kampret ini orang tua. Karena Jin Hye tergigit, Yong dengan terseduh-seduh menangis dan membiarkan dirinya digigit oleh Jin Hye yang telah menjadi zombie. Sedangkan Zilong kembali mendapatkan kejaran oleh para zombie. Di tengah pelariannya, kakinya terkilir, membuatnya terjatuh. Supir yang merasa kasihan padanya mencoba untuk menolongnya. Namun supir itu malah dijadikan tumbal oleh Zilong. Tapi ia juga sempat terkena gigitan sebelum bisa melarikan diri. Di scene selanjutnya ternyata Seok dan kawan-kawan masih hidup dengan zombie tepat di atas mereka. Seok pun melihat celah untuk keluar. Namun ketika ingin menyelamatkan mereka, jalan keluar itu tertutup oleh benda. Terlihat kaca yang menahan zombie itu pecah. Akai pun dengan aksi yang begitu mengharukan, mengorbankan dirinya agar Sung dan Soan bisa selamat. Seok pun berhasil menyingkirkan benda itu lalu menyelamatkan Soan dan Sung. Mereka pun langsung melarikan diri untuk menaiki kereta yang berjalan dengan diikuti banyaknya zombie di belakang mereka. Saat berhasil menyingkirkan para zombie, Seok mencoba masuk ke ruangan kontrol kereta. Ternyata di dalam terdapat Zilong yang telah terinfeksi. Dengan setengah sadar, ia meminta tolong kepada Seok agar bisa membawanya pulang ke tempat ibunya, tanpa menyadari bahwa sebentar lagi ia akan menjadi zombie. Ketika kesadaran Zilong hilang dan menjadi zombie, ia pun langsung menyerang mereka. Di sini, Seok berusaha melindungi Soan dan Sung hingga dirinya terkena gigitan. Namun ia berhasil membuat zombie Zilong terjatuh. Seok pun menyadari bahwa sebentar lagi dirinya akan menjadi zombie. Ia pun membawa mereka masuk ke ruang kontrol kereta dan memberitahu Sung cara untuk menghentikan kereta ketika mereka sampai di tujuan. Seok pun menatap anaknya Soan untuk yang terakhir kalinya. Dengan perasaan yang begitu amat sedih, ia pun dengan terpaksa meninggalkan anak kesayangannya itu. Ketika hendak menjatuhkan diri, Seok sempat mengingat saat Soan masih bayi. Lalu ia pun terjatuh. Di akhir cerita terlihat mereka berdua telah sampai di Busan dan memutuskan untuk berjalan kaki. Ketika berada di lorong, para tentara melihat mereka dan ingin menembak. Namun terdengar suara Soan yang lagi bernyanyi, sehingga tentara itu mengetahui bahwa mereka bukanlah zombie, melainkan manusia. Lalu film ini pun tamat cuy.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah seseorang rela melakukan apa saja demi orang yang ia cintai. Sekian dari saya, kuharap kalian bisa terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.